Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat dan sehat selalu. Itulah harapan kami semuanya. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita kali ini nanti akan membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Tentunya kalian sudah kenal dengan tanaman yang ada di slide itu. Untuk yang ada tunasnya itu merupakan tanaman cocor bebek. Kemudian untuk yang bawah mungkin ini sudah sangat-sangat hafal sekali, terutama yang putri ini, yaitu tanaman jahe. Nah, kira-kira kalian pernah enggak mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan tanaman tersebut? Untuk mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan kedua tanaman tersebut, maka sekarang kita mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ada dua cara. Yang pertama secara generatif atau secara kawin. Yang kedua secara vegetatif, secara tak kawin. Untuk pertemuan kita kali ini nanti membahas tentang yang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau secara tak kawin. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ini nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif alami. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Untuk yang alami ada membelah diri, spora, tunas. Tunas ini ada tunas akar, tunas batang, tunas daun, kemudian umbi akar, umbi batang, umbi lapis. Kemudian dengan cara akar tinggal atau rizoma atau rimpang. Kemudian ada geragi atau stolon. Itu untuk perkembangbiakan secara alami. Kemudian untuk yang perkembangbiakan secara buatan ada stek, mencangkok, merunduk, kultur jaringan, okulasi, dan menyambung. Nah, disinilah kita nanti akan mempelajari secara detailnya. Apakah itu perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tak kawin? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa didahului oleh fertilisasi. Apakah fertilisasi itu? Yaitu peleburan sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau ovum. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif. Ada vegetatif alami. Artinya, perkembangbiakan ini sudah dari alam. Jadi, tidak ada campur tangan dari manusia. Proses secara alamiah. Contoh, perkembangbiakan secara rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, kuncup adventif, daun. Kemudian, yang kedua, vegetatif buatan. Artinya, perkembangbiakan secara vegetatif yang dilakukan oleh manusia. Jadi, adanya rekayasa dari campur tangan manusia. Contohnya, mencangkok, merunduk, menstek, menyambung, menempel. Saya kira kalian sudah kenal dengan tanaman itu, yaitu bambu. Bambu ini salah satu contoh tanaman yang perkembangbiakannya dengan pembentukan tunas batang. Dari yang bagian bawah itu ada bagian tunas kecil yang biasa dimasak sama ibu-ibu kita, rebung itu ya, itu sebenarnya tunasnya bambu. Nah, ini nanti akan bisa tumbuh menjadi individu baru. Kemudian berikutnya, di sini ada gambar
juga sudah tidak asing lagi bagi kalian, yaitu bawang. Bawang ini termasuk umbi lapis karena batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapisnya menggelembung, berair dan memiliki sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas ini nanti akan tumbuh menjadi individu baru. Berikutnya adalah umbi batang. Di situ ada pohon singkong. Nah, sekarang yang kita makan dari singkong itu sebenarnya apa? Nah, yang kita makan itu tidak lain adalah batang yang menggelembung di bawah tanah dan berisi cadangan makanan. Nah, inilah tanaman yang ada di contoh tadi, yaitu jahe. Jahe ini salah satu jenis tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami melalui rizoma. Apa rizoma itu? Rizoma adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Yang mana pada nama rizoma terdapat tunas, kemudian sisik daun, dan antar ruas. Jika rizoma terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, kalau yang satu ini juga sangat cocok sekali untuk dimasak, yaitu pecel. Apa itu? Tanaman semanggi. Mungkin kalian yang pernah ke sawah atau pernah makan semanggi akan tahu bentuknya. Tapi bagaimana cara perkembangbiakannya? Perkembangbiakan semanggi ini dengan cara stolon atau geragi. Apakah itu stolon? Stolon itu batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Nah, kemudian dari stolon itu tumbuh tunas-tunas liar yang nantinya akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, sekarang kita akan membahas yang perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Mungkin ini bagi anak laki-laki yang sudah sering melakukan kegiatan mencangkok. Tanaman apa saja yang bisa dicangkok? Jadi tanaman yang bisa dicangkok itu tanaman dari tumbuhan dikotil. Ya, contohnya adalah mangga. Untuk proses mencangkok, yang pertama di situ sudah dijelaskan bahwa kupas kulit dan kambiumnya. Jadi dikupas dulu, kemudian dikeringkan sampai kering semalaman, kemudian ditutup dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut, baru diikat, ditutup rapat, diikat dengan tali dan lakukan penyiraman. Kalau keadaannya agak kering baru disiram. Nah, ini nanti akan tumbuh akar. Jadi pada bagian yang ditutup itu akan tumbuh akar. Kalau mau sudah saatnya dipotong, nah ini dipotong kemudian jadilah tanaman individu baru. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua, stek. Untuk stek ini prosesnya sangat mudah sekali. Kita tinggal memotong bagian mana yang akan di stek. Kalau misalnya stek batang, berarti ya batangnya dipotong, kemudian diiris, dipotong lancip ya, kemudian ditancapkan di tanah dan dilakukan penyiraman. Nanti akan tumbuh akar. Kemudian kalau stek daun juga gitu. Ini contohnya sansevieria atau lidah mertua. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi, ini banyak sekali di kebun. Ya.
stek daun. Jadi dari daunnya itu kemudian dipotong, ditaruh di tanah, sudah akan tumbuh akar. Nah, yang agak sulit ini stek akar, yaitu sukun, pohon cemara, dan pohon kesemek. Ini prosesnya agak rumit. Yang ketiga, mengenten atau menyambung. Dikatakan menyambung karena memang di sini nanti dibutuhkan dua jenis tumbuhan yang berbeda. Misalnya, kalian punya batang pohon pokoknya, ya, yang bawah itu misalnya mangga gadung. Rasanya manis, tapi buahnya sedikit, tidak lebat. Kemudian yang sambungannya itu pohon gadung, mangga gadung yang rasanya manis, kemudian buahnya lebat, ukurannya besar-besar. Nah, apa yang diharapkan dari kegiatan mengenten ini? Yang diharapkan nanti pohon yang baru ini nanti akan memiliki varietas unggul, yaitu rasa manis, buahnya besar, kemudian jumlahnya banyak atau lebat. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu tadi, tumbuh yang bagian bawah, batang pokok itu dikasih irisan gitu. Kemudian batang yang mau disambung, jenis lain tadi, diiris lancip gitu, kemudian dimasukkan situ, diikat. Nah, setelah diikat, kemudian yang batang yang ditancapkan itu ditutup dengan plastik. Sekarang yang berikutnya adalah okulasi atau menempel. Sebenarnya antara okulasi atau menempel dengan mengenten atau menyambung ini prinsipnya sama, yaitu menggabungkan dua jenis tanaman yang berbeda varietasnya tapi masih dalam satu jenis. Harapannya apa? Untuk mendapatkan tanaman jenis baru yang bersifat unggul. Cuman yang membedakan di sini nanti, kalau pada okulasi ini yang ditempelkan itu adalah mata tunasnya, mata tunas dari tumbuhan lain. Tapi kalau yang mengenten tadi adalah batangnya. Tapi kalau yang ini hanya diambil mata tunas, ditempel pada batang pokok, kemudian diikat, ya, hampir sama seperti menyambung. Yang terakhir adalah merunduk. Tidak semua jenis tanaman bisa dirunduk. Ini adalah jenis tanaman yang mempunyai batang menjalar. Jadi batangnya itu yang menjalar itu nanti akan dirundukkan, kemudian ditimbun tanah, lama-kelamaan akan tumbuh akar. Nah, kalau sudah akarnya kuat baru dipotong, maka tumbuhlah menjadi individu. Sebagai akhir dari kegiatan kita, yaitu penugasan. Untuk penugasannya di sini nanti tujuannya untuk mengetahui apakah kalian sudah paham dengan materi ini atau belum. Silahkan buka link yang sudah disediakan, langsung isi dan kirim.